Kembali dari dunia abadi, audiobook, novel silat, episode 359. Wandering Slayer menyipitkan matanya, menonaktifkan arai dengan cepat, dan menyaksikan kelompok 3 orang yang mulia Cambrian pergi. Setelah itu, dia beralih ke Tang Xiu dan berkata dengan penuh arti. Kunjunganmu adalah suatu kehormatan bagiku, Kaisar Surgawi Tang yang Agung. Ini juga merupakan suatu kehormatan bagi Lid He Plu Menshahku. Namun, permintaanmu untuk gadis-gadis muda yang suci dan cantik agak sulit untuk dipuaskan. Maukah kau menjadi tamuku dan masuk ke dalam bersamaku, jadi aku bisa segera mencari mereka untukmu? Ya, seorang tamu tentu harus menghormati permintaan tuan rumah. Tang Xiu tersenyum tipis dan mengikuti kelima pria itu ke dalam istana di belakang bersama Sablevian Scorpio. Saat susunan yang mengelilingi istana dibuka, Tang Xiu dan Sablevian Scorpio langsung dikelilingi oleh kelompok 5 orang dari Venerable Wandering Slayer dan Golden Rai Old Freak saat mereka masuk. Sambil melihat ekspresi tidak senang mereka dengan niat membunuh yang membayangi mereka, Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, "Mengapa suasananya tegang? Sudah kubilang aku punya beberapa koneksi denganmu beberapa waktu lalu, bukan? Aku ingin tahu identitas aslimu, Kaisar Langit Agung Tang. Dan apa sebenarnya hubunganmu dengan Kaisar Agung Kultivasi Bintang?" tanya Yang Mulia Pembantai Pengembara. Tang Xiu menghela napas dan menggelengkan kepalanya sebelum berjalan ke meja panjang, mengeluarkan cangkir anggur dari cincin spasialnya, dan menuangkan secangkir anggur putih untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia berkata perlahan, "Seperti kalian semua, aku juga pernah mengunjungi Kaisar Agung Kultivasi Bintang dan memperoleh petunjuknya. Mengenai latar belakangku, aku adalah penguasa Pulau Mist Spring dan wilayah Liceum Abadi, serta Kaisar Kekaisaran Tang Agung." Yang Mulia Cambrian sangat marah saat itu. Jika bukan karena perjalanan ke Istana Rahasia yang berakhir buruk bagi mereka, dia tidak akan peduli sedikitpun tentang provokasi kelompok Yang Mulia Pembantai Pengembara yang beranggotakan 5 orang. Dia memang ingin membunuh beberapa orang, tetapi kelima orang ini adalah Dewa Emas sempurna tahap akhir. Jika mereka melanggar semua kesopanan, mereka akan sangat sulit dihadapi dan kemungkinan akan menjadi ancaman besar bagi Istana Abadi saat ini. Ekspresi kelima pria itu berubah setelah mendengar ini. "Bisakah kau ulangi di mana letak Kekaisaran Tang Agungmu?" tanya Yang Mulia Pembantai Pengembara segera. "Aku baru saja memberitahumu. Pulau Mist Spring," kata Tang Xiu sambil tersenyum tipis. "Kata-katamu tidak masuk akal, Tuan." Yang Mulia Pembantai Pengembara mencibir. "Pulau Mist Spring adalah wilayah kekuasaan Yang Mulia Bella Verne Regalia. Bagaimana mungkin dia mengizinkanmu mendirikan kekaisaran di wilayahnya? Itu karena aku senang membiarkannya melakukannya. Menurutmu, apa yang harus kulakukan?" Sosok samar tiba-tiba muncul di aula. Yang Mulia Bella Verne Regalia, yang telah mengembalikan penampilan aslinya, muncul dengan sikap yang agung dan menyendiri. Dia datang ke sisi Tang Xiu dan bertanya dengan lembut. "Saya baru saja menerima pesan Anda dan segera bergegas. Apakah Anda baik-baik saja?" "Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja." Tang Xiu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bab 1374 Kehilangan Kesempatan. Kelompok 5 orang dari Yang Mulia Pembantai Pengembara dan si tua aneh Golden Rai langsung menunjukkan rasa hormat mereka saat melihat Yang Mulia Bella Verne Regalia. Rasa hormat yang tulus dari hati mereka, sama sekali tidak dangkal. Sudah diketahui bahwa Yang Mulia Bella Verne Regalia belum menjadi seorang tertinggi saat Kaisar Agung Kultivasi Bintang masih ada. Namun, dia menyingkirkan semua hambatan sebagai seorang wanita dan dengan aktif dan berani mengejarnya. Tidak peduli berapa kali dia ditolak, dia tetap bertahan dan bertahan. Berani dan gigih dalam cintanya. Ada banyak kisah cinta yang menginspirasi di dunia abadi, tetapi tidak ada yang dapat dibandingkan dengan kisah cinta yang ditunjukkan oleh Yang Mulia Bella Verne Regalia yang patut dikagumi. Terutama setelah Kaisar Agung Kultivasi Bintang pergi setelah gagal dalam kesengsaraannya. Dia melangkah lebih jauh dengan membantu keluarga Kaisar Agung Kultivasi Bintang, mengalami pertempuran berdarah yang brutal, berulang kali, berkelana di tepi hidup dan mati berkali-kali. Dapat dikatakan bahwa sekte suci burung Vermilion akan berakhir lebih menyedihkan jika bukan karena bantuan Yang Mulia Bella Verne Regalia.
Bahkan setelah dia berhasil menembus tahap supremasi, dia memaksa sekte Pil Dalam dan Istana Abadi untuk sementara membatalkan serangan mereka dan hanya menjebak orang-orang sekte suci burung vermilion di wilayah mereka. Salam, Regalia Bellaverne Agung. Kelima pria itu menangkupkan tangan mereka dan membungkuk memberi hormat. Semuanya, aku mungkin telah maju ke tahap supremasi, tetapi aku masih menyukai gelarku sebelumnya. Jadi teruslah memanggilku sebagai Yang Mulia Bella di masa depan, kata Bella dengan ringan. Dengan kata-katamu, kelima pria itu menjawab dengan hormat. Bella kemudian beralih ke Tang Xiu dan bertanya, "Apa yang kamu temui yang membuatmu begitu bahagia?" Tang Xiu tersenyum tipis dan mengeluarkan 4 juta esensi kristal dari cincin spasialnya. Ia tersenyum pada Wandering Slayer dan berkata, "Saya harus berterima kasih atas bantuan Anda beberapa waktu lalu, Yang Mulia Wandering Slayer. Mohon terima esensi kristal ini sebagai ganti rugi atas apa yang Anda belanjakan sebagai ganti pemberian saya kepada jiwa abadi of Argent Marshal Hale." Yang Mulia Pembantai Pengembara baru saja memasukkan jiwa abadi Argent Marshal Hale ke dalam wadah pemurnian jiwa, tetapi sekarang dia mengeluarkan wadah pemurnian jiwa dan langsung menyerahkannya kepada Tang Xiu. 4 juta esensi kristal itu tidak ada nilainya bagiku. Selain itu, kami saudara-saudara juga sangat muak dengan pengkhianat ini. Orang ini telah mencoreng reputasi Kaisar Agung Kultivasi Bintang, jadi lupakan saja. Namun, Tang Xiu bersikeras dan beralasan dengan sangat serius. Kamu memberikan sejumlah uang dan mengembalikannya dengan cara yang sama. Aku sudah berterima kasih atas bantuanmu, jadi tolong, kamu harus mengambil esensi kristal ini. Ini, sang pembunuh pengembara yang terhormat menoleh ke Bella. Baiklah, terima saja karena dia bersikeras, kata Bella sambil tersenyum tipis. Lagi pula, kita tidak suka berutang terlalu banyak kepada siapapun. Setelah berkata demikian, dia meraih dan memegang lengan Tang Xiu. Senyumnya pun semakin cemerlang. Kalian berdua. Pupil mata Yang Mulia Pembantai Pengembara mengecil karena tak percaya. Keempat pria lainnya juga bereaksi seperti dia, seolah-olah mereka sedang melihat hal yang paling luar biasa di dunia. Ingatlah bahwa Kaisar Langit Tang Agung adalah musuh bebuyutanku sejak dia merebut Liceum abadi milikku. Mengerti? Kata Bella ringan. Kelompok 5 orang dari Yang Mulia Pembantai Pengembara saling bertukar pandang dan kemudian langsung mengerti arti kata-kata Bella. Setelah hening sejenak, kelima pria itu langsung mengucapkan sumpah abadi. Tak lama kemudian, Pembantai Pengembara berkata dengan sangat serius. Aku berjanji kepadamu bahwa dalam waktu paling lama 1 bulan, seluruh dunia abadi akan tahu bahwa ada perseteruan berdarah antara Kaisar Langit Tang Agung dan Yang Mulia Bellaverne Regalia. Baiklah, suatu hari nanti di masa depan, kalian berlima harus datang ke Kekaisaran Tang Besar dan aku akan menjelaskan kepada kalian wawasan tentang cara menerobos ke tahap supremasi, kata Bella dengan gembira. Terima kasih. Kelima pria itu terkejut namun juga bahagia. Tang Xiu tersenyum tenang dan berkata, "Kita memang ditakdirkan bertemu hari ini, jadi mengapa kalian tidak menyiapkan minuman untuk kami?" "Hahaha, kau tidak mengucilkan kami, Kaisar Langit Agung Tang, jadi silakan datang dan cicipi anggur abadi bambu biruku. Mari kita minum dengan gembira. Hei, beberapa dari kalian datang ke sini dan membawakan anggur bambu biruku. Selain itu, kalian tidak boleh meninggalkan tempatku jika kalian tidak mabuk terlebih dahulu, Kaisar Langit Agung Tang." Selama 2 hari penuh, Tang Xiu minum bersama mereka sepuasnya sambil mengobrol tentang situasi di dunia abadi. Bella sendiri dan Sablevian Scorpio hanya tinggal di sisinya dan tidak mengganggu acara minum-minum yang menyenangkan antara Tang Xiu dan 5 dewa emas sempurna. Akhirnya, si tua Golden Rai menjadi yang pertama mabuk, dan 5 lainnya, termasuk Tang Xiu, akhirnya juga mabuk berat. 7 hari kemudian, ketika Tang Xiu terbangun dari tidurnya yang lesu, ia mendapati dirinya tertidur di pangkuan Bella di kereta yang melaju kencang. Seluruh langit dipenuhi cahaya matahari terbenam dan awan merah, dan pemandangan dunia yang misterius tampak begitu menawan dan luar biasa indah. "Sudah berapa lama aku tidur dan di mana kita sekarang?" Tang Xiu mengusap kepalanya yang sakit dan bertanya tepat setelah dia duduk. "Sudah 7 hari. Kita hanya berjarak 3 wilayah dari wilayah Liceum abadi. Kita akan kembali ke rumah beberapa hari kemudian," jawab Bella sambil tersenyum. "Begitu cepat?" Tang Xiu bertanya dengan heran. "Nah,
Sablevian Scorpio memperoleh pakaian harta karun saat dia berada di istana rahasia pemabuk abadi tertinggi. Dia memberikannya kepadaku, jadi sekarang kita bisa bergerak lebih cepat, kata Bella. Harta karun apakah itu? Tanya Tang Xiu. Light flowing, jawab Bella sambil tersenyum. Tang Xiu terkejut dan berkata, menurut rumor, sayap streamer ini, light flowing, pernah diperoleh oleh pemabuk abadi tertinggi dan kemudian menghilang setelah ia naik ke alam dewa. Itu adalah harta karun yang sangat besar sehingga setidaknya dapat menggandakan kecepatan siapapun yang mendapatkannya. Baik untuk bepergian atau membunuh, itu adalah kartu truf yang mutlak. Aku akan memberimu light flowing setelah kita tiba di Liceum abadi, Xiu, kata Bella sambil tersenyum. Tidak, light flowing itu akan memainkan peran yang lebih besar jika kamu menggunakannya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Selain itu, Kekaisaran Tang besar kita berencana untuk memperluas wilayahnya dan menduduki banyak domain abadi yang besar. Jadi kita akan membutuhkan kekuatan sepertimu di pucuk pimpinan. Tahap pertama pembangunan Kekaisaran Tang besar harus selesai dalam waktu 1 abad, yang dengannya kita akan meletakkan fondasi yang kokoh. 1 abad kemudian, itu akan menjadi waktu ketika Kekaisaran Tang besar kita akan sepenuhnya meledak. Hanya beberapa abad? Bukankah itu terlalu terburu-buru? Tanya Bella ragu-ragu. Kurasa tidak, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Aku telah menyediakan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Jika kita gagal meletakkan fondasi yang kokoh, itu berarti orang-orang Kekaisaran Tang Agung tidak kompeten. Kau harus tahu bahwa aku telah menyiapkan banyak hal, yaitu berbagai sumber daya kultivasi yang jumlahnya pasti berkali-kali lipat lebih banyak daripada kekuatan lain. Namun, aspek terpenting bagi fondasi yang dalam seperti kekuatan super tersebut adalah jumlah Dewa Emas dan Dewa Emas sempurna, kata Bella. Menurutmu, apakah Kekaisaran Tang Agung dapat memiliki sejumlah besar Dewa Emas dan Dewa Emas sempurna dalam beberapa ratus tahun? Kau tahu, Kekaisaran Tang Agung kini sudah memiliki lebih dari selusin Dewa Emas sempurna, kata Tang Xiu dengan tenang. Adapun jumlah Dewa Emas, ya, kita akan memiliki setidaknya puluhan ribu dari mereka dalam 1 abad. Apa? Mata Bella penuh dengan ketidakpercayaan. Perlu dicatat bahwa bahkan pasukan terkuat pun hanya akan memiliki sekitar 10.000 atau bahkan 5.000 Dewa Emas. Warisan macam apa yang dimiliki Kekaisaran Tang besar sehingga puluhan ribu Dewa Emas dapat muncul dalam 1 abad? Bella, kamu belum banyak belajar tentang situasi Kekaisaran Tang Agung kita, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Kamu akan mengerti banyak hal saat kita kembali. Yang bisa kukatakan sekarang adalah kita memiliki lebih dari 30.000 monster abadi dengan fondasi yang sangat dalam. Jangankan maju ke tahap abadi emas, jika kamu memberi mereka cukup waktu dan mengajari mereka dengan tepat dalam kultivasi mereka, kebanyakan dari mereka tidak akan menghadapi masalah dalam maju ke tahap abadi emas sempurna. Terkesiap? Itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan bagi Bella. Di mana Tang Xiu menemukan begitu banyak monster abadi? Kulit kepalanya mati rasa saat membayangkan bahwa Kekaisaran Tang Agung akan memiliki 10.000 hingga 20.000 Dewa Emas sempurna di jajaran mereka. Pada saat itu, hanya dengan mengandalkan kekuatan ini, mereka kemungkinan akan mampu menyapu seluruh dunia abadi, bukan? Bella, hentikan laju kita, Tang Xiu tiba-tiba memberi perintah. Bella terdiam sejenak, ia mengamati sekelilingnya terlebih dahulu. Setelah berhenti, ia tampak bingung dan bertanya. Kenapa? Kami menyelamatkan Dao Master King Feng dan Undemonized Saffron Mo dalam perjalanan pulang. Mereka sekarang berada di dalam artefak Heavenly Abode. Kami akan segera kembali ke wilayah Liceum abadi, jadi kami harus membiarkan mereka pergi untuk saat ini. Aku tidak ingin identitasku terungkap terlalu cepat, jelas Tang Xiu. Bella segera mengerti dan mengangguk sambil tersenyum. Ah, begitu? Menyelamatkan mereka memang ada alasannya. Sesaat kemudian, Dao Master King Feng dan Undemonized Saffron mau keluar dari artefak Heavenly Abode. Mereka kini tampak jauh lebih baik meskipun mereka belum pulih sepenuhnya dari luka-luka mereka. Setidaknya, mereka kini mampu mengerahkan seluruh kemampuan mereka jika mereka menghadapi krisis lain. Tuan-tuan, saya akan segera kembali ke Kekaisaran Tang besar dan saya tidak bisa mengajak Anda dalam perjalanan. Bolehkah saya tahu apa rencana Anda selanjutnya? Tanya Tang Xiu sambil tersenyum. Aku pernah membicarakannya dengan penguasa tak terkalahkan Mo sebelumnya. Aku mungkin telah lolos dari bahaya,
Tetapi Istana Abadi kemungkinan akan melampiaskan kemarahan mereka pada sekte Konfusianisme abadi murni milikku. Aku rasa sejumlah besar orang kuat akan menyerbu sekteku untuk menuntut sesuatu. Itulah sebabnya aku harus bergegas kembali. Jika orang-orang Istana Abadi benar-benar datang ke sekteku, kami pasti akan bertengkar hebat dengan mereka. Ya, aku hidup seperti pengembara, jadi aku tidak punya tempat tinggal tetap sejak awal. Aku sudah memutuskan untuk mengikuti King Feng kembali ke sektenya sebagai tamu. Anggap saja aku menemukan tempat yang aman untuk menyembuhkan diriku sendiri terlebih dahulu, kata penguasa Moringan. Kau benar-benar hebat. Setidaknya kau tidak takut menghadapi bahaya dan berkorban demi teman-temanmu. Tang Xiu mengacungkan jempolnya dan berseru memuji. Ngomong-ngomong, karena kau sudah memutuskan, aku tidak akan bisa menemanimu lagi. Tapi kalian berdua selalu dipersilakan untuk mengunjungi Kekaisaran Tang yang Agung. Mari kita minum-minum saat itu sudah pasti. Pasti ada kesempatan untuk itu. Kedua pria itu menangkupkan tangan mereka satu demi satu dan kemudian cepat-cepat pergi di bawah tatapan kelompok Tang Xiu. Tang Xiu kemudian memanggil Jing Xian'er dari artefak Heavenly Abode. Kemudian, dia menunjuk Bella dan berkata, "Kau ingin mengikuti kami ke Lichum Abadi, jadi aku memberikanmu kepada Yang Mulia Bella untuk melayaninya sebagai pembantunya. Layani dia dengan baik dan kau pasti akan mendapat manfaat di masa depan." Aku? Menjadi pembantu? Wajah Jing Xian'er berubah sedikit dingin dan dia menjawab dengan sedikit marah. Kaisar Surgawi Tang Agung, aku tidak akan menjadi pelayan seseorang. Aku akan menjadi murid Sablevian Scorpio. Bab 1375 Kekayaan yang sangat besar. Tang Xiu tersenyum mendengar jawabannya dan berkata dengan ringan. Apakah kamu yakin tidak ingin menjadi pembantunya? Pikirkanlah, ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Jing Xian'er mengamati Bella dengan saksama selama beberapa saat. Meskipun dia memang tertarik dengan wanita anggun di depannya, dia tidak mau menjadi pembantu seseorang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hanya aku yang berhak memilih jalanku sendiri. Aku ingin belajar di bawah bimbingan seorang guru agar menjadi lebih kuat, jadi aku tidak mau menjadi pembantu seseorang." Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Kasihan sekali kamu. Dia seorang suprim, tapi kamu tidak mau menjadi pembantunya. Baiklah, kamu bisa berkultivasi di bawah Sablevian Scorpio di masa depan. Aku harap kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dan menjadi orang yang kuat di masa depan. Apa katamu? Raut wajah Jing Xian'er berubah drastis dan ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia berseru. Dia seorang suprim? Bagaimana mungkin? Hanya ada beberapa orang di tahap supremasi di dunia abadi. Bagaimana aku bisa dengan mudah bertemu dengan seseorang di sini? Sablevian Scorpio juga tampak menyesal dan mendesah. Tuan benar, Xian'er. Meskipun Yang Mulia Bella masih menggunakan gelar lamanya, dia benar-benar seorang ahli tahap supremasi. Di seluruh dunia abadi, jumlah orang yang ingin melayani di bawah Yang Maha Tinggi pasti tak terhitung banyaknya. Bahkan Dewa Emas dan Dewa Emas sempurna kemungkinan besar akan bersedia melayani di bawah mereka. Itu adalah kesempatan yang sangat berharga, tetapi kamu baru saja melewatkannya. Sepertinya kamu benar-benar ditakdirkan untuk mengikuti dan berkultivasi di sisiku. Dia seorang agung? Penyesalan yang tak berujung memenuhi hati Jing Xian'er. Dia tidak pernah menyangka akan melakukan hal bodoh seperti itu dalam hidupnya. Perlu diketahui bahwa bahkan beberapa Dewa Emas sempurna ingin melayani seorang tertinggi, berharap bahwa mereka akan memperoleh petunjuk dan arahan dari pembangkit tenaga listrik tahap supremasi itu untuk peluang yang lebih besar untuk maju ke tahap supremasi nanti. Namun, mengapa aku, seorang Dewa Surgawi yang remeh, seseorang yang tidak jauh dari Dewa Mendalam, apalagi Dewa Emas atau Dewa Emas sempurna, menolak seorang Dewa tertinggi secara langsung tanpa mengetahui siapa dia sebenarnya? Dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Bella hanya melirik Jing Xian'er dan tidak lagi memperhatikan masalah sepele ini. Jing Xian'er mungkin memiliki paras yang sangat memukau, kecantikan yang hanya dimiliki oleh beberapa wanita di seluruh dunia abadi. Namun, dia tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi padanya dan Tang Xiu. Pertama, dia tidak peduli apakah itu akan terjadi atau tidak. Dan kedua, dia tahu karakter Tang Xiu.
Terlepas dari apakah wanita ini memiliki kecantikan yang dapat menggulingkan kerajaan dan menghancurkan negara dan rakyatnya dengan kecantikannya yang luar biasa, Tang Xiu kemungkinan besar tidak akan tergerak olehnya sama sekali. Waktu berlalu dengan cepat, Tang Xiu dan Bella kembali ke wilayah Licheum abadi, sekitar puluhan ribu kilometer jauhnya dari Misty Spring Ocean. Mereka kemudian menemukan sekelompok 100 prajurit sedang mencari sesuatu di hutan pegunungan yang lebat. Mereka tampak seperti sedang mencari musuh, kemungkinan besar musuh yang tangguh. Mari kita lihat. Ekspresi Tang Xiu berubah dan dia langsung terbang ke arah mereka. Saat sosoknya muncul di depan mereka, rombongan itu langsung menjadi waspada, menatapnya seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Kemudian, Tang Xiu langsung berkata dengan ringan. "Ini aku, apa yang terjadi di sini? Kalian tampaknya sangat waspada. Salam, Yang Mulia." Kapten Kompi itu memimpin semua prajurit untuk berlutut dengan satu kaki sebelum melapor kepada Tang Xiu. "Yang Mulia, pasukan Kekaisaran Tang Agung kita berpusat di lautan mata air berkabut dan sekarang meluas keluar ke 4 arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Sesekali, kita mengalami beberapa gesekan dengan beberapa orang dari wilayah Licheum abadi. Kita telah mengalahkan mereka dan menangkap mereka. Namun beberapa hari yang lalu, pasukan kita menghadapi perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari sebuah kelompok yang dipimpin oleh seseorang dari Licheum abadi. Namun, komandan kita curiga bahwa pihak lain bukan dari Licheum abadi tetapi agen rahasia dari pasukan lain." Tang Xiu mengangkat alisnya dan bertanya, "Ada berapa banyak orang dalam kelompok ini, dan apa tingkat kultivasi pemimpin mereka?" Kelompok ini beranggotakan 24 orang dan pemimpinnya adalah Dewa Surgawi. Tang Xiu menoleh ke arah Sablevian Scorpio dan dengan ringan memerintahkan, "Kamu tinggal di sini untuk menangani masalah ini. Ingat, jika pihak lain menolak untuk menyerah, usir mereka tetapi jangan bunuh mereka." "Dimengerti, Tuan," Sablevian Scorpio mengangguk hormat. Setelah itu, Tang Xiu dan Bella terbang menjauh, meninggalkan Jingxian Air bersama Sablevian Scorpio. Berkat tingkat kultivasi Bella yang dibantu oleh Light Flowing, kecepatan terbang mereka benar-benar tak tertandingi. Mereka hanya butuh waktu 15 menit untuk tiba di Misty Spring Island. Di Myriad Golden Catamaran, setelah kembali, Tang Xiu meletakkan katamaran emas segudang tepat di atas gunung menjulang yang dikelilingi awan dan kabut, membuat tempat itu tampak megah dan megah. Tang Xiu berencana menggunakan tempat ini sebagai balai pertemuan Kekaisaran Tang Agung dan tempat tinggalnya, di lantai pertama. Tang Xiu duduk di singgasana naga yang ditempatkan sementara sambil melirik wajah hampir 100 pejabat tinggi Kekaisaran Tang besar di dalamnya. Setelah itu, ia mulai berbicara dengan puas. "Perjalanan ini cukup memuaskan. Jadi hal pertama yang perlu saya umumkan adalah bahwa mulai hari ini, semua anggota Kekaisaran Tang besar, dari pangkat prajurit hingga pangkat tetua, akan menerima 2 kali lipat tunjangan awal mereka." "Terima kasih, Yang Mulia." Semua orang yang hadir tersenyum. Kebanyakan dari mereka telah mengikuti Tang Xiu dari bumi. Mereka sekarang sangat menyadari bahwa memiliki lebih banyak sumber daya kultivasi akan memengaruhi kultivasi mereka. Mampu mendapatkan lebih banyak sumber daya akan meningkatkan kecepatan kultivasi mereka, yang pastinya sangat bagus bagi mereka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sebaliknya, semua dewa emas sempurna seperti Zenith Venerable, Raja Jalur Laut, Celestial Litho Monstrum, Flaming Demon Felin, Golden Eye Great Peng, Lupus Chimera Monstrum, Nethersia Waleking, Apotheon Mu, Apotheon Myriad Notes, Apotheon Soaring Plum, Apotheon 9 Jari Abadi, dan Enchantress Yu diam-diam terkejut. Mereka tahu bahwa meskipun Kekaisaran Tang besar saat ini tidak terlalu kuat, jumlah orangnya masih banyak. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan setiap tahunnya sangat besar. Lebih jauh lagi, sebagai pembangkit tenaga listrik tahap abadi emas sempurna, mereka sendiri telah menerima banyak sumber daya. Menggandakan tunjangan mereka kemungkinan akan membuat tingkat konsumsi meroket. "Grandmaster," panggil Gu Xiaosui dengan ekspresi khawatir. "Aku mengerti kekhawatiranmu, Xiaosui." Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata, "Namun, kami memperoleh sejumlah besar artefak abadi, kristal abadi, dan esensi kristal dari perjalanan ke Istana Rahasia.
Sumber daya yang kami peroleh jauh lebih banyak daripada seluruh kekayaan Kekaisaran Tang Agung sebelumnya, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selain itu, seluruh dunia abadi sangat besar dan jumlah sumber daya di sini tidak terhitung banyaknya. Kami bisa mendapatkan sumber daya ini dari tempat lain bahkan jika semua kekayaan kami dikonsumsi. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah cincin spasial dan menyerahkannya kepada Gu Xiaosui. Kamu memimpin Kementerian Keuangan Kekaisaran Tang Besar dan kamu bertanggung jawab atas semua perbendaharaan dan sumber daya negara, jadi uruslah alokasi sumber daya. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Dengan ini saya umumkan bahwa Kekaisaran Tang Agung akan membentuk Departemen Urusan Dalam Negeri. Apotheon akan menjabat sebagai Menteri Kementerian Urusan Dalam Negeri dengan Tang Ning dan Cheng Shui-mei sebagai wakilnya. Kalian bertiga akan bertanggung jawab untuk memilih anggota departemen kalian sendiri dan memberikan daftar anggota yang telah kalian pilih kepada saya untuk ditinjau nanti. Selanjutnya, kalian akan berdiskusi dengan departemen lainnya, termasuk Kementerian Keuangan, untuk merumuskan sistem penghargaan dan hukuman. Selain itu juga, setelah selesai mengumumkan semua perintah, Tang Xiu membubarkan semua orang dan kemudian menuju ke tempat orang tuanya tinggal, Laut Bunga Serpihan. Villa yang indah itu terletak di tengah lautan bunga. Bangunan itu sendiri bukanlah bangunan biasa, melainkan artefak yang disempurnakan oleh Guyan Er. Saat ini, Su Lingyun menemani ibu mertuanya, Zhang Xi, mengobrol sambil membaca beberapa buku tebal, sedangkan Guin duduk bersila di samping setumpuk bunga di dekatnya dengan kupu-kupu berwarna-warni dan lebah abadi terbang di sekelilingnya saat ia membenamkan dirinya dalam kultivasi. Aura samar kemudian melonjak di sekelilingnya saat Tang Xiu tiba, memungkinkannya merasakan bahwa ia telah mencapai tahap melewati kesengsaraan. Duh, betapa cepatnya waktu berlalu. Guin masih gadis kecil waktu itu, dan sekarang dia sudah dewasa. Tang Xiu melirik wajah cantik Guin dan mendesah dalam hati. Kemudian, dia berjalan ke arah Su Lingyun dan Zhang Xi, menyapa mereka dengan wajah tersenyum. Hai, Ibu, Nenek, apakah kalian sedang sibuk sekarang? Oh, Xiu Er. Zhang Xi dan Su Lingyun tiba-tiba tampak sangat gembira saat melihat Tang Xiu. Sejak mereka mengikuti Tang Xiu ke dunia abadi, Tang Xiu sering pergi keluar selama 1,5 tahun. Perjalanan terakhirnya bahkan lebih lama, jadi mereka berdua sangat merindukannya. Master. Guin yang tengah berkultivasi dalam balutan bunga, seketika berhenti berkultivasi begitu mendengar suara Tang Xiu dan bergegas menghampiri sambil berteriak kegirangan. Tang Xiu tersenyum tipis dan menepuk bahunya. Guin memegang lengannya dengan erat sambil berbicara kepadanya sambil tersenyum. Betapa cepatnya waktu berlalu. Gadis kecil Yinyin kini telah tumbuh menjadi gadis besar. Kemarilah, guru akan memberimu harta karun. Harta karun untukku? Apa itu, Tuan? Mata Guin berbinar dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Xiu mengeluarkan mutiara naga 5 warna dan menyerahkannya padanya sambil tersenyum. Telan dan perbaiki perlahan-lahan. Ini adalah mutiara naga 5 warna dari naga suci yang akan sangat membantu kultivasimu. Wah, cantik sekali. Guin terkejut sekaligus gembira dan terus memainkannya. Tang Xiu hanya tersenyum tipis mendengar jawabannya. Dia memperoleh total 12 mutiara naga 5 warna. Dia sudah memberikan satu kepada Startears dan sekarang memberikan yang lain kepada Guin, jadi dia masih memiliki 10 mutiara naga yang tersisa di cincin spasialnya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan 2 mutiara naga lagi dan dengan cepat membuat segel untuk memasukkannya masing-masing ke dalam tubuh ibu dan neneknya. Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum. Bu, Nenek, kalian berdua memasuki jalur kultivasi terlalu terlambat, jadi kultivasi kalian terlalu lemah. Mutiara naga 5 warna akan mengubah visi kalian dan mempercepat kultivasi kalian. Oleh karena itu, kalian berdua harus berkultivasi dengan baik. Saya berharap dapat melihat kalian menerobos ke tahap abadi. Su Lingyun tersenyum tipis menanggapi dan berkata, Xiu Er, menjadi dewa bukanlah urusan kami. Kau tahu apa yang paling kami khawatirkan. Sudah bertahun-tahun berlalu, jadi kapan kau akan? Tang Xiu melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan tersenyum hampa. Jangan terburu-buru, Bu. Beri aku waktu saja.
Aku jamin ibu pasti akan memeluk banyak cucu di masa depan. Hei, dasar bocah nakal, Su Lingyun membentak dengan tidak senang. Kenapa kami tidak khawatir padamu? Aku, Tang Xiu tercengang. Bagaimana mungkin ibu sakit? Dia memasuki jalur kultivasi dan sekarang berada di tahap inti emas dengan dukungan banyak sumber daya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 1376, seorang yang benar-benar tidak tahu terima kasih. Seorang kultivator Golden Core seharusnya mengetahui kondisinya dengan sangat baik, dan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk jatuh sakit secara normal. Kecuali mereka mengidap penyakit kronis lama atau luka-luka mereka tidak sembuh total, barulah penyakit mereka akan kambuh lagi pada beberapa keadaan khusus. Namun, ibunya telah hidup di lingkungan seperti itu sehingga ia seharusnya tidak mengidap masalah seperti itu, bukan? Pada saat berikutnya, Tang Xiu membungkuk dan berjongkok di samping Su Lingyun untuk memegang pergelangan tangannya. Setengah menit kemudian, ekspresinya berubah luar biasa. Irama macam apa ini? Dia berkedip dan perlahan menatap ibunya dengan heran. Su Lingyun merasa bingung dengan tatapan Tang Xiu dan bertanya dengan ekspresi bingung. Xiu, mengapa kamu menatapku seperti itu? Mengapa kamu juga memeriksa denyut nadiku? Apakah ada yang salah dengan tubuhku? Bibir Tang Xiu bergerak beberapa kali sebelum melepaskan pergelangan tangannya. Dia kemudian berbalik dan berjalan mundur beberapa langkah sebelum tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ibu tidak perlu memaksaku untuk punya bayi lagi. Hahaha, bahkan jika aku punya anak sekarang, aku khawatir ibu tidak akan punya waktu untuk mengurusnya. Karena, Su Lingyun mengerutkan kening dan membentak dengan marah. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku tidak punya waktu untuk mengurus cucuku? Kau? Tang Xiu mengangkat tangannya untuk menyela, lalu muncul kembali di sampingnya. Kemudian, dia membungkuk dan berbisik di telinganya sambil tersenyum. Wah, sepertinya aku akan segera menjadi saudara. Apa? Su Lingyun tercengang. Kemudian, dia tersadar dan tiba-tiba bangkit dari kursinya dengan wajah tak percaya di wajahnya yang cantik. Terlebih lagi, dia merasa malu dan marah. Apa yang kamu bicarakan? Aku? Bagaimana mungkin aku? Tang Xiu tersenyum menanggapi dan menjawab dengan serius. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya, Bu. Yang perlu ibu lakukan sekarang adalah melindungi bayi itu dan melahirkannya. Wah, aku akan menjadi seorang saudara sekarang. Hahaha, Zhang Xi, yang duduk di samping, memiliki ekspresi aneh dan bergumam. Xiu, maksudmu, ibumu sedang hamil? Benar, Tang Xiu mengangguk dan menambahkan. Sudah 3 bulan. Pada saat itu, Su Lingyun berdiri dengan konyol di tempatnya dan bahkan tampak sedikit panik. Dia sekarang adalah seorang ibu mertua, dengan lebih dari selusin menantu perempuan. Selusin menantu perempuannya itu belum hamil, tetapi dia, ibu mertua mereka, jika dia diketahui hamil sekarang, bukankah itu akan sangat memalukan? Tang Xiu segera melepaskan indera spiritualnya dan segera menemukan Mu Wanying yang sedang berkultivasi di kediamannya. Ia menyampaikan pesan itu kepadanya dan beberapa menit kemudian, Mu Wanying segera muncul di depan villa. Selamat, Ibu, kata Mu Wanying, tidak dapat menahan senyum. Wah, aduh. Pikiran Su Lingyun benar-benar kacau. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa hanya beberapa menit berlalu dan dia belum memperingatkan putranya untuk merahasiakannya. Sekarang Mu Wanying telah datang dan sudah mengetahuinya. Saat ini, dia benar-benar berharap dapat menemukan Liang untuk bersembunyi. Sampai saat ini, dia bingung apakah dia harus menangis atau tertawa. Ini adalah acara yang membahagiakan, Ibu. Acara yang luar biasa untuk keluarga kita, kata Mu Wanying sambil tersenyum. Tang Xiu baru saja menyuruhku untuk mengatur semuanya, jadi ibu bisa beristirahat dengan tenang. Aku akan menjaga ibu dengan baik nanti. Tidak perlu, aku tidak apa-apa sendiri. Su Lingyun merasa malu dan berharap bisa mencekik putranya, bocah tukang gosip itu. Tang Xiu hanya tersenyum dan menyadari rasa malu ibunya. Kemudian, dia langsung berkata, Nenek, aku masih punya banyak hal yang harus kuurus, jadi aku tidak akan tinggal di sini. Ngomong-ngomong,
Aku akan memberitahu Xiao Sui untuk mengantarkan semua yang dibutuhkan ibu nanti. Itu, hahaha. Baiklah, aku pergi dulu karena masih ada yang harus kulakukan. Setelah berkata demikian, dia segera menghilang tanpa jejak. Setengah hari kemudian, Tang Xiu mendapati ayahnya sedang membersihkan luka-lukanya di sebuah kamp militer 10.000 km di tenggara Pulau Misty Spring. Setelah memberikan pil aroma ungu kepada ayahnya, Tang Yunde, dia berkata sambil tersenyum. Baiklah, ayah, ada sesuatu di rumah dan kau harus kembali sekarang. Ibu menunggumu di rumah. Tang Yunde mengambil pil aroma ungu dan langsung menelannya. Kemudian, dia bertanya, apa yang terjadi? Kamu tahu bahwa aku tidak bisa sekarang, bukan? Senyum mengembang di sudut mulut Tang Xiu. Yah, itu bukan masalah besar. Masalahnya, kamu akan menjadi ayah lagi. Tapi aku akan kembali dan memberitahu ibu bahwa kamu tidak bebas sekarang. Hah? Menjadi seorang ayah? Lagi? Tang Yunde tercengang dan matanya langsung berubah tajam karena tak percaya saat dia berseru. Ibumu, hamil? Ya, benar. Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum. Tang Yunde sangat gembira dan langsung terbang ke langit sambil tertawa dan berteriak. Hei, Tang Wei, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Paman keduamu memiliki sesuatu yang penting di rumah, jadi kamu harus mengatur dan membawa prajurit-prajurit hebat ini dengan baik. Sosok itu kemudian melintas dan dengan cepat muncul di depan Tang Xiu. Tang Wei yang kebingungan melihat punggung Tang Yunde yang terbang cepat dan bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa paman kedua? Tidak masalah. Kamu akan segera menjadi seorang saudara lagi, kata Tang Xiu sambil menyeringai. Bah, aku sudah menjadi seorang saudara sekarang, oke? Tang Wei memutar matanya dan membalas dengan ketus. Tang Xiu hanya tersenyum menanggapi. Ia menepuk bahunya dan memasukkan cincin spasial ke tangannya. Saat ia terbang ke langit, ia mengirim kalimat ke telinga Tang Wei. Manfaatkan waktu untuk berkultivasi dengan baik. Kau harus maju ke tahap abadi dalam waktu 1 abad. Dalam waktu paling lama 1 milenium, ini akan menjadi waktu bagi kekaisaran Tang besar kita untuk melawan musuh-musuh kita yang kuat. Peluangmu untuk bertahan hidup akan sangat tipis jika kau belum maju ke tahap abadi emas pada saat itu. Selama beberapa hari berikutnya, kabar bahagia kehamilan Su Lingyun telah menyebar ke seluruh Pulau Misty Spring. Semua pejabat tinggi Kekaisaran Tang Agung bingung apakah mereka harus menangis atau tertawa sebelum akhirnya mengarahkan pandangan mereka pada katamaran emas segudang milik Tang Xiu. Semua orang tahu bahwa Kaisar Agung Tang Xiu belum memiliki pewaris laki-laki yang begitu gemuk, jadi mereka tidak menyangka bahwa ibunya akan hamil lagi, mengalahkan putranya. Silakan bekerja keras, Yang Mulia. Gan Bate. Tang Xiu dapat mendengar kata-kata seperti itu dan berbagai sorot mata yang menyemangati di mana-mana. Awalnya, dia pikir itu adalah peristiwa yang membahagiakan dan merasa senang karenanya. Namun setelah itu, dia tidak tahan dengan sorot mata yang mengganggu dan aneh dari yang lain dan langsung mengeluarkan beberapa perintah sebelum bersembunyi di Myriad Golden Catamaran untuk mengasingkan diri dalam kultivasi. Namun, dia masih belum bisa membebaskan dirinya dan hanya fokus pada kultivasinya di dalam Myriad Golden Catamaran. Para wanita di haremnya secara teratur mengunjunginya secara berkala satu demi satu. Menggunakan taktik keras dan lunak, mereka semua sangat diam-diam untuk menyeret Tang Xiu ke kediaman mereka dengan niat yang jelas untuk mengandung anak-anaknya. Akhirnya, entah itu Kang Xia, Mu Wanying, Andi, Tang An, Gong Wan Er, Viviani, Kuako, dan wanita-wanita lain yang belum pernah disentuhnya sebelumnya. Mereka akhirnya menjadi wanita-wanitanya dalam arti yang sebenarnya. Kultivasi ganda sebenarnya adalah sistem kultivasi lain dalam dan dari dirinya sendiri. Jadi tidak peduli apakah itu kultivasi Tang Xiu atau wanita-wanitanya, kultivasi mereka mulai maju dengan pesat. Terutama untuk wanita-wanitanya. Karena fisik khusus Tang Xiu dan kekuatan primal case yang dikultivasikannya, itu menjadi dorongan yang membuat kecepatan dan kemajuan kultivasi mereka jauh lebih cepat, yang mengarah pada peningkatan pesat dalam level kultivasi mereka. Setelah beberapa bulan, Tang Xiu meninggalkan lautan mata air berkabut dan pergi ke tanah tandus di bagian paling selatan dari Liceum Abadi, sebuah tempat yang belum pernah diinjakan oleh siapapun kecuali sekelompok kecil kultivator yang kejam. Benteng Shadigale.
Itu adalah situs yang didirikan oleh hampir 100 orang kultivator yang sering keluar dari sarang mereka untuk menjarah dan merampok demi mendukung kultivasi mereka. Kelompok orang yang kejam ini sangat brutal sehingga setiap korban yang mereka rampok selalu menemui ajalnya. Tang Xiu mengetahui tentang mereka dari laporan Departemen Intelijen. Bunuh. Anggota terkuat dari kelompok ini berada di tahap pembentukan roh. Mereka seperti semut di mata Tang Xiu. Jadi dia tidak mengeluarkan pedang sucinya dan hanya menggunakan pedang abadinya untuk membunuh mereka semua. Setelah itu, Tang Xiu menggunakan jiwa dan darah mereka untuk menyusun arai pemusnah jiwa. Setelah berhasil menyusunnya, tatapan tajam melintas di matanya saat ia mengeluarkan wadah pemurnian jiwa dan kemudian melepaskan jiwa abadi Argent Marshal Hale. Mohon ampuni kami, Yang Mulia Abadi. Tepat setelah jiwa abadinya dilepaskan, Argent Marshal Hale dengan cepat bersujud kepada Tang Xiu, gemetar dan memohon belas kasihan. Dia sangat ketakutan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu takut. Dia sangat menyadari bahwa begitu jiwa abadinya padam, jiwanya akan benar-benar menghilang dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi atau dilahirkan kembali lagi. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Apakah kamu ingin hidup bahkan jika kamu harus hidup seperti anjing? Argent Marshal Hale mendongak ke arah Tang Xiu dan sedikit terkejut. Dia pernah melihat Tang Xiu sebelumnya dan tahu bahwa dia adalah penonton yang menyaksikan kesenangan di Lithe Plumen Shahan saat itu. Bagaimana mungkin itu kamu? Kenapa aku tidak bisa? Tang Xiu menjawab dengan acuh tak acuh. Hidupmu yang murah dijual kepada Yang Mulia Pembantai Pengembara oleh Istana Abadimu seharga 4 juta esensi kristal, dan aku membelimu dari Yang Mulia Pembantai Pengembara dengan jumlah yang sama. Hati Argent Marshal Hale yang ketakutan langsung tenang setelah mendengar ini. Ia percaya bahwa lelaki itu tidak akan mudah memadamkan jiwanya karena ia telah menghabiskan 4 juta esensi kristal untuk membelinya. Namun, ia sangat marah mendengar bahwa ia dijual oleh Everlasting Palace hanya seharga 4 juta esensi kristal. Kalau begitu aku sudah menjadi milikmu sejak kau membeliku, senior. Argent Marshal Hale tersenyum lebar. Aku bersedia menjadi anjingmu jika kau menginginkannya. Tang Xiu menyipitkan matanya dan berkata pelan. Mau jadi anjingku, ya? Bahkan anjingku pasti punya beberapa kemampuan. Gonggong 2 kali dan biarkan aku mendengarnya. Guk, guk. Argent Marshal Hale menahan penghinaan itu dan menyalak sambil tersenyum meski dalam hatinya dia menyimpan dendam. Bang. Tang Xiu meninju dadanya secepat kilat sambil melepaskan niat membunuh yang kuat. Dia melihat orang itu terbang menjauh dan kemudian berlari ke depannya dengan cepat, menginjak dadanya. Melihat retakan pada jiwa abadinya, dia berkata dengan dingin. Betapa murahnya kamu, Argent Marshal Hale. Apakah mantan gurumu pernah tahu keanehanmu ini? Menderita kesakitan yang amat sangat, Argent Marshal Hale masih berteriak demi keselamatannya sendiri. Dia tidak pernah tahu tentang itu. Dia tidak akan pernah tahu karena dia sudah meninggal. Dia meninggal sebelum aku benar-benar dewasa. Suaranya dan nadanya mengandung kebencian yang kuat di dalam dirinya. Tang Xiu tertegun dan menatapnya dengan tidak percaya. Dia bertanya dengan tidak percaya. Maksudmu, kamu sangat membenci gurumu? Hanya karena dia meninggal sebelum kamu dewasa dan tidak bisa lagi melindungimu? Bab 1377, Membersihkan Rumah. Agar bisa bertahan hidup, Argent Marshal Hale menceritakan semua yang dia rasakan di hadapan Tang Xiu, mengungkap semuanya meskipun pikirannya merasa benar sendiri. Dengan kebencian yang mendalam, dia menggertakkan giginya dan menambahkan. Kau benar, aku sangat membencinya. Aku bisa menjadi sangat kuat jika dia hidup setidaknya 1000 tahun lagi. Dia sudah meninggal, tetapi semuanya berjalan begitu mudah baginya. Tetapi bagiku, apa lagi yang bisa kulakukan? Tidak ada yang memberiku sumber daya yang besar, tidak ada hadiah yang bisa kudapatkan dari rasa hormat, dan tidak ada yang bisa melindungiku. Sekte Suci Burung Vermilion sedang menghadapi malapetaka yang akan datang karena Sekte Pil Dalam dan Istana Abadi. Sementara beberapa kekuatan lain sekarang menyerang sekte yang sudah terguncang itu, menganiaya dan menyerangnya, yang menyebabkan keadaannya yang genting, termasuk aku. Saat dia menggeram sampai titik ini, dia mengepalkan tinjunya dengan keras dan berteriak.
Aku bahkan terluka parah oleh ahli sekte pil dalam dan hampir mati beberapa kali. Jadi mengapa aku pantas menghadapi nasib tragis seperti itu? Mengapa aku harus terlibat dengan perbuatan jahat yang ditinggalkan oleh apa yang disebut guruku dan menjadi sasaran pembunuhan oleh musuh-musuhnya? Aku akan menghormatinya jika dia masih hidup karena dia bisa memberiku keuntungan dan membuatku lebih kuat. Namun, dia justru mendatangkan malapetaka setelah dia meninggal. Itulah alasan mengapa aku membencinya. Aku berharap bisa membangkitkannya sehingga aku bisa membunuhnya sendiri. Selama omelannya, Argen Marshall Hale benar-benar mengungkapkan semua yang ingin dilampiaskannya dan aumannya sedikit histeris, memperlihatkan kebenciannya yang mendalam terhadap Tang Xiu. Tang Xiu terus mengamatinya, tetapi wajahnya berubah pucat pasi setelah orang itu selesai melampiaskan kekesalannya. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar sekalipun dia berpikir bahwa dia telah membesarkan serigala liar yang tidak tahu terima kasih, dengan hati yang bengkok. Jadi, apakah kamu ingin hidup? Tang Xiu menatapnya dan bertanya perlahan. Aku ingin hidup, Argen Marshall Hale menjawab dengan tergesa-gesa. Kau boleh memerintahku melakukan apa saja asalkan kau tidak membunuhku. Bajingan itu pernah berkata bahwa hidup jauh lebih baik daripada mati. Aku takut mati, aku benar-benar tidak ingin mati. Tang Xiu mengangkat kakinya dari dadanya dan otot-otot wajahnya bergetar, memulihkan penampilan Kaisar Agung kultivasi bintangnya. Wajahnya yang tampan sama memukau, namun sekarang diwarnai dengan kesedihan dan rasa malu. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa aku akan salah menerima seorang murid setelah melalui 10.000 tahun perjuangan di dunia abadi. Anak yang telah kubesarkan dengan begitu keras ternyata adalah serigala yang tidak tahu terima kasih yang ingin melahap daging dan darahku sendiri. Apa? Setelah merangkak dari tanah dan melihat penampilan Tang Xiu, raut wajah Argen Marshall Hale berubah drastis. Terutama ketika mendengar apa yang dikatakan Tang Xiu, seluruh dirinya terkejut, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah seolah-olah melihat hantu. Kamu, tidak mungkin, teriak Argen Marshall Hale, dengan wajah dingin. Tang Xiu berkata dengan dingin. Apakah kau benar-benar mengira aku sudah mati? Apakah kau benar-benar mengira Kaisar Agung Dan King dan Sitar Iblis Jiu Yao akan menjadi pemenang terakhir? Konyol, benar-benar tidak masuk akal. Jiwa abadi Argen Marshall Hale bergetar hebat dan ketakutan menyelimutinya. Selama Tang Xiu berbicara, dia dengan panik berlari ke kejauhan, tetapi arai pemadam jiwa tidak hanya membuat pelariannya sia-sia, tetapi malah menyerang balik jiwanya. Dia terhuyung mundur ke depan Tang Xiu dan jatuh dengan keras ke tanah dengan lebih banyak retakan pada jiwa abadinya. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Kau sudah mati. Kau gagal dalam kesengsaraan keilahianmu dan jiwamu telah tercerai-berai ke dalam kehampaan. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Itu benar. Ada benih manik darah, sesuatu yang hanya dia dan aku yang tahu di seluruh dunia abadi. Apakah kau tahu apa benih manik darah ini? Dengan darah sebagai pemandu dan jiwa sebagai media, menggerakkan 9 keadaan takdir untuk melengkapi sumber kehidupan dari benih manik darah. Kau benar bahwa hanya kau yang mengetahui seni rahasia benih manik darah ini karena itu adalah seni yang khusus kuciptakan untukmu, kata Tang Xiu dengan nada meremehkan. Argen Marshall Hale begitu putus asa hingga ia hampir merangkak ke kaki Tang Xiu sambil berteriak. Saya mengakui kesalahan saya, Guru. Saya pikir jiwa Anda sudah tercerai-berai. Saya terpaksa berbicara buruk tentang Anda demi keselamatan saya di hadapan musuh. Mohon maafkan saya murid kecil kesayangan Anda, Guru. Melihat sikapnya, Tang Xiu diam-diam menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum pahit. Tang Xiu ini pernah dipuji sebagai Kaisar Agung Kultivasi Bintang, pembangkit tenaga listrik tahap supremasi terkuat di dunia abadi. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa aku akan menerima murid yang tidak punya nyali yang akan membuatku kehilangan muka. Kematian Sirius adalah karena pengkhianatanmu, bukan? Jika informasi intelku benar, kau diam-diam berkolusi dengan Yang Mulia Golok Putih di bawah Kaisar Agung Dan King untuk menyergap Sirius, menyebabkan dia dibunuh oleh Golok Putih. Apakah aku benar? Tidak. Itu tidak benar, Argen Marshall Hale berteriak cepat. Aku tidak pernah mengkhianati Sirius. Tuan, jangan pernah percaya fitnah seperti itu dari para penjahat itu.
Heh, apakah menurutmu kakak senior Apotheonmu bisa menjadi penjahat seperti itu? Tang Xiu mencibir. Apakah menurutmu Myriad Notes, 9 jari abadi, dan Enchantress Yu juga seperti itu? Biar ku beritahu sesuatu. Keempatnya sekarang berada di Misty Spring Ocean dan telah menjadi bagian dari Kekaisaran Tang Agungku. Dan aku adalah Kaisar Kekaisaran Tang Agung, Kaisar Surgawi Tang Agung. Anda? Pupil Mata Argent Marshal Hail Menjusel. Dia akhirnya menyadari siapa orang yang disebut Kaisar Langit Agung Tang yang telah mengguncang istana rahasia Istana Abadi Mabuk dan menjadi terkenal. Dia akhirnya mengerti siapa yang telah menjebaknya di kota salju terapung. Ternyata itu dia. Aku punya puluhan murid, dan hanya 5 dari mereka yang bertahan sampai sekarang, kata Tang Xiu enteng. Tak satu pun dari mereka yang mencoreng reputasiku, dan mereka pasti akan menemaniku kembali ke puncak di masa depan, untuk mendominasi di atas para suprim itu dan memandang rendah berbagai ras di dunia abadi. Sedangkan untukmu, hanya kematian yang menantimu. Tang Xiu langsung melepaskan pedang sucinya dan sinar pedang yang dahsyat itu langsung membelah jiwa abadi Argent Marshal Hale menjadi 2 saat dia menyaksikan jiwa abadi orang itu berangsur-angsur hancur. Saya salah? Saya mengakui kesalahan saya, Guru. Itu adalah pikiran terakhir yang disampaikan Argent Marshal Hale kepada Tang Xiu. Sejak kembali ke Misty Spring Ocean, Tang Xiu tidak dapat memutuskan untuk membunuh Argent Marshal Hale meskipun orang ini telah mengkhianatinya dan sekte suci burung vermilion. Mereka pernah menjadi guru dan murid, dan dia tidak dapat melakukan tindakan kejam terhadapnya. Namun, pengakuan Argent Marshal Hale mengungkap kebencian yang dia tunjukkan sebelumnya, mengungkapkan dirinya sebagai serigala yang tidak tahu terima kasih yang membangkitkan niat Tang Xiu untuk membunuh. Bersambung ke episode 360. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.